Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silbaki Saung Pratiwi, NRP 5017-201010 dari kelas Geostatistika A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 3 mengenai pengolahan data dengan metode kriging untuk estimasi data yang belum diketahui. Nah, di sini data yang saya gunakan berupa data sekunder dari tugas akhir dengan studi kasus pengukuran metode graviti di daerah sumber air panas Kabupaten Sumeneb, Madura. Nah, awalnya data ini berupa data latitude, longitude, dan anomali graviti. Tapi sebelum kita olah di sini, maka kita harus mengubah koordinatnya menjadi koordinat UTM sebagai berikut. Nah, di sini ada 31 data dengan pola penyebaran sebagai berikut. Jadi dapat dilihat bahwa data ini tersebar tidak beraturan. Nah, untuk melakukan estimasi, kita menggunakan dua aplikasi, yaitu ada Microsoft Excel sama Survey. Nah, di mana prosesnya itu ada yang pertama pengujian, kemudian pembuatan variogram, ada eksperimental sama model, terus perhitungan estimasi dengan metode kriging, dan yang terakhir itu adalah plotting dari hasil estimasi. Nah, tahapan pertama, kita menguji data. Nah, di sini ada dua pengujian, yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua itu ada uji stasioner. Nah, masuk ke uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari hasil uji ini kita mendapatkan jumlah data, mean, standar deviasi, dan nilai maksimum. Nah, di sini diketahui bahwa data ini terdistribusi normal. Kenapa? Karena data ini memiliki nilai maksimum atau nilai KSH yang lebih besar daripada nilai KST. Nah, kenapa sih data itu harus terdistribusi normal? Supaya data kita tahu kalau data yang kita gunakan itu baik, dan nantinya data itu tuh bukan merupakan data yang berkelompok pada satu titik. Nah, kemudian ada uji stasioner. Nah, di uji stasioner ini kita menggunakan regresi pada fitur data analisis yang ada di Microsoft Excel. Nah, dari hasil regresi itu diketahui nih, salah satunya itu ada standar error. Nah, di mana nilai standar error di sini itu adalah 0,54 yang menunjukkan bahwa nilai error antar data itu kecil. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa data yang kita ambil ini merupakan data yang baik. Nah, kalau gitu kita bisa lanjut ke pembuatan semi-variogram. Nah, dalam pembuatan semi-variogram ini, kita memulai dengan menghitung jarak antar titik data. Nah, jadi dari 31 data ini, nantinya ada 465 pasang data. Nah, jadi kita hitung mulai dari titik 1 ke titik 31, sama juga di sini dari titik 1 ke titik koordinat 31. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu distance calculation sama dengan ini. Ini rumus yang kita gunakan. Nah, udah gitu, habis dari situ kita menentukan nilai minimum dan maksimum dari jarak antar titik data tersebut. Diketahui bahwa nilai minimumnya itu 0 dan nilai maksimumnya itu adalah 2610,9. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses binning data dan menentukan nilai offset. Nah, di sini saya menggunakan offset itu 10. Kenapa saya gunakan offset 10? Karena sebelumnya udah dicoba pakai offset 9, tapi nanti dihasilkan grafik semi-variogram yang linear. Padahal sebenarnya kalau data geofisika di lapangan itu tidak mungkin menghasilkan grafik yang linear. Jadi makanya di sini saya menggunakan offset 10 dengan hasil yang lebih baik. Nah, selain itu, nilai offset yang semakin kecil juga akan menyebabkan data yang semakin sedikit dan grafiknya akan semakin smooth. Sebenarnya bagus kalau dia makin smooth, tapi nanti kita bakal susah buat nentuin 3 parameter geostatistik yang akan saya sebutkan di selanjutnya. Nah, habis proses binning the data ini, kita melakukan perhitungan nilai tengah dari setiap rentang atau H dengan rumus ini rumus H. Kemudian ada range minimum dan range maksimum. Nah, di sini rumusnya itu cuma beda untuk range maksimum dan minimum itu beda di penggunaan tanda plus minus. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan hubungan antar nilai data.
dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini. Nah, kemudian kita mengurutkan nilai nilai offset dari setiap data berdasarkan batas-batas di offsetnya. Jadi ini ada batas-batasnya dari 1 sampai 10. Nah, ini kita urutin dari yang minimum yaitu 0 sampai maksimumnya itu tadi 2, 6, 10,9 itu ada di bawah sini. Nah, ada di bawah sini. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan jumlah banyak data dan seluruh jumlah dari nilai data pada setiap offset ini dan menghitung lab untuk membuat variogram dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, nanti dari hasil pembuatan variogram itu ini visualisasi dari semi variogramnya, di mana di sini ada distance terhadap lux distance. Jadi distance ini kita pakai bin chapter atau H, kemudian ini adalah lux distance-nya. Nah, dari pembuatan semi variogram ini kita mendapatkan 3 parameter geostatistik, yaitu ada seal, range, sama nugget. Di sini saya menentukan titiknya itu ada di sini. Ada di sini. Nah, itu dengan nilai seal-nya segini, range-nya segini, dan nilai nugget-nya segini. Jadi di sini ada efek nugget. Nah, setelah kita mendapatkan semi variogram, maka kita bakal ngelakuin fitting terhadap model variogram. Dan di sini ada 4 model variogram dan persamaannya masing-masing. Nah, tapi di sini saya hanya melakukan fitting ke 3 model variogram, yaitu ada spherical, eksponensial, sama Gaussian. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ini kita didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, jadi ini ada grafik spherical, eksponensial, sama Gaussian, di mana kalau dibandingin dari 3 model ini, maka yang paling mendekati itu adalah model Gaussian. Nah, selanjutnya kita masuk ke data kriging. Nah, di data kriging ini ada data diketahui sama data estimasi. Nah, kalau data diketahui berarti kita masukin dari data yang sebelumnya tadi, tahu data kita. Tapi kalau misalnya data estimasi, nah ini kita nentuin titik-titik estimasi data anomali gravity yang baru. Nah, gimana sih caranya kita bisa nentuin ini? Jadi caranya itu dengan yang pertama kita harus nentuin dulu nilai minimum dan maksimum dari setiap X dan Y di data diketahui. Jadi di sini titik koordinat data di estimasi ini harus melingkupi data yang diketahui seperti yang terlihat dari grafik. Nah, di sini kan data yang diketahui atau titik-titik orange ini berada di dalam data yang ada di estimasi. Nah, selanjutnya, kita bisa masuk ke dalam pengolahan data. Nah, di pengolahan data ini, yang atas data diketahui sama ini jarak antar titik data itu tadi kita tinggal kopas dari sheet sebelumnya. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan yang sama juga terhadap data estimasi dari 48 titik. Oh ya, dari yang 31 titik itu kita mendapat titik estimasi sebanyak 48 titik. Rumusnya sama, yaitu ini. Jadi ini ada hubungan antar titik datanya. Menghitung jarak antar setiap titik data dari data yang diestimasi, kemudian kita melakukan perhitungan bobot kriging untuk estimasi. Nah, di mana nilai estimasi itu didapatkan dari bobot dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, sedangkan bobot atau W itu didapatkan dari inverse matriks C dikali dengan matriks D. Nah, jadi ini pertama itu kita menentukan matriks C. Nah, jadi matriks C ini merupakan matriks hasil perhitungan lag. Dengan data offset. Kemudian ada matriks D. Nah, matriks D ini merupakan matriks covariance, jadi merupakan hasil perhitungan lag dengan data offset juga, tapi dia dari data yang kita estimasi. Kemudian ada matriks inverse C, di mana di matriks inverse C ini kita menggunakan rumus inverse dan didapatkan bobot kriging dengan mengalihkan array inverse pada setiap kolom covariance. Nah, selanjutnya kita itu melakukan perhitungan nilai estimasi
dengan mengalihkan bobot dan setiap data yang diketahui. Jadi ini ada nilai estimasi. Nah, di sini nanti ada 48 dan 31. Kemudian kita melakukan total dengan fungsi sum yang ada di Excel. Dan nanti kan total ini tuh bentuknya dalam baris. Jadi kita pindahin bentuknya menjadi kolom dengan menggunakan fungsi transpose. Nah, jadi di sini ada data yang diketahui, data yang diestimasi, dan ini merupakan data gabungan. Nah, selanjutnya kita bisa membuat kontur dari data yang diestimasi. Dan jadi ini hasil estimasi dengan menggunakan Excel. Ini estimasi 2 dimensi. Jadi dan ada estimasi 3 dimensi. Estimasi 3 dimensinya ini ada kontur 3 dimensi dari anomali. Nah, di mana jika dibandingkan dengan hasil yang dari server seperti ditunjukkan dalam laporan ini, nah, jadi kalau dibandingin hasil dari kontur itu tuh tidak jauh berbeda antara hasil estimasi dari Excel sama hasil estimasi dari server. Nah, di sini nilai di tengah itu berkisar antara 74 sampai 76. Nah, di sini di tengahnya itu juga kita lihat dari skala warnanya, yaitu dari warna hijau sampai yang warna ungu itu 74 dan range-nya sekitar 76 juga. Nah, di sekitarnya itu anomalinya relatif tinggi, yaitu 76 sampai 78. Nah, berdasarkan skala warna itu juga dari oranye ke merah itu sekitar 76,6 sampai 77,8 atau mendekati 78. Jadi berdasarkan pengolahan ini dapat disimpulkan bahwa pengestimasian data anomali gravity menggunakan Excel dan server dengan metode pengolahan kriging itu tidak jauh berbeda hasil yang dihasilkan. Cuma nanti dihasilkan konturnya itu relatif lebih smooth. Kenapa? Karena di sini kita tuh menginterpolasikan di server ini diinterpolasikan titik-titik yang ada di sekitar data itu semuanya. Jadi titik-titik beberapa titik lainnya itu dia tidak kelihatan, makanya hasilnya itu jadi lebih smooth. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.